Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia channel YouTube Fakultas Farmasi UMI dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda kerjakan hari ini, tetap stay di channel kami. Jangan lupa untuk tetap klik share, kemudian di subscribe, dan jangan lupa berkomentar di kolom komentar untuk memberikan saran-saran terkait dengan video ataupun video yang telah kami buat maupun yang akan kami buat selanjutnya. Kemudian pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya host Amirullah dalam segmen Ngopi, ngobrol pintar seputar Farmasi UMI. Ingin tahu seputar Farmasi UMI? Ayo kita ngopi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita dan ngobrol-ngobrol dengan para orang-orang keren. Ada yang hadir bersama kita di dalam studio ini dan ada juga beberapa orang yang hadir melalui Zoom. Ya, jadi pada segmen kali ini kita akan bertemu kembali dengan alumni-alumni, tetapi kita tidak membahas sisi lain dari alumni tersebut secara person, tapi kita akan membahas mengenai bagaimana kerjasama mereka dalam satu kepanitiaan. Ya, jadi sebelum kita lanjut, mereka menamakan dirinya sebagai tim sibuk IKA yang juga merupakan bagian dari kegiatan 2 dekade Fakultas Farmasi UMI. Ya, langsung saja kita saling berkenalan. Mungkin nanti akan saling memperkenalkan dirinya masing-masing satu orang. Kemudian menyebutkan nama dan apa yang disibuki mungkin ya di dalam kepanitiaan ini ya. Jadi mereka menamakan dirinya tim sibuk. Kenapa? Kemudian di tim sibuk nanti mereka mensibuki apa saja ya. Kita mulai mungkin dari ketua panitia. Ketua panitia Kak Uga. Ya. Silahkan Kak Uga. Ya, halo, assalamualaikum saudara-saudaraku yang di studio. Waalaikumsalam Hostnya ini tidak ada yang di perjalanan, ada yang di Gorontalo. Jadi semua kita ini untuk alumni ya. Kita kerja, tidak ada hambatan karena amanah besar ini. Amanah besar di. Jadinya nanti terdengar suaraku di? Ya, terdengar Kak, terdengar. Ya. Oke. Saya lanjut di karena mungkin ini agak jauh dari Papua Timika, jadi kami siap. Ya perwakilan dari teman-teman, ada kakakku, alumni, ada Kak Parlan, Kak Dema. Nanti mereka juga jelaskan bidang-bidangnya. Ada adekku, ada adek Nas, adek Cici, ada yang di jalan, ada Kak Yusuf. Tapi tidak hanya itu, ada juga teman-teman dari masing-masing angkatan ya. Masih banyak teman yang tetap mereka mendukung kita. Nanti untuk 2 dekade kita ya, kegiatan kita. Jadi ini sebenarnya amanah, nanti kita teman-teman kakak yang lain nanti bisa lanjutkan perkenalannya toh. Siap. Dari kami, dari saya pribadi, Timika siap dukung untuk 2 dekade. Ya. Di sini Kak Uga sebagai ketua panitia ya. Ya, kebetulan saya amanat itunya, saya ketua. Jadi untuk event kita, kegiatannya ini saya ada di luar wilayah Makassar, tapi itu bukan penghalang. Ya. Tetap ini tantangan, tapi kita harus tetap semangat ya. Ya, bukan siap. penghalang. Artinya siap untuk mensukseskan 2 Begitu, dekade host. ini Pak Ketua. Siap. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya mungkin yang lewat Zoom. Yang paling cantik mungkin karena sendiri. Ya, silahkan Kak Cici. Aduh, aku nggak sendiri loh di sini. Sini juga ada Barang Putra. Hai teman-teman yang ada di sana. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku perkenalkan dulu ya, mungkin masih banyak yang belum kenal. Jadi nama saya Diski Ramadhani Putri, saya alumni farmasi angkatan 2007. Tapi di beberapa teman angkatan saya lebih sering dipanggil dengan nama Cici. Jadi mungkin akan lebih familiar kalau kita panggilnya atau teman-teman mungkin manggil saya dengan nama Cici saja ya, karena halo Kak Cici. Halo Kak Cici. Halo Kak Cici. Ya, di tim sibuk Kak Cici. Ya, alhamdulillah sibuk? belum sibuk saat ini. Saya menyempatkan mengikuti podcast hari ini. Sebab hari ini tuh memang udah saya setting buat udahlah Sabtu itu pokoknya buat podcastnya alumni gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa sih. Jadi nggak ada kegiatan apa-apa di sini. Pokoknya 100% untuk alumni farmasi UMI. Oke. Jadi di kepanitiaan sendiri Kak Cici sebagai apa? Di kepanitiaan ini saya diamanahkan untuk sebagai koordinator acara. Jadi dalam tim saya ini juga ada Srikandi hebat lain, ada adik Pute, kemudian ada adik Suci. Jadi kami bertiga itu membawahi seluruh rangkaian acara yang dalam 2 dekade farmasi UMI ini. Oke, artinya di tim acara rata-rata hampir semua Srikandi ya. Luar jelas. biasa ya. Ya. Oke, itu tadi 2 narasumber kita yang melalui Zoom. Nah, kita akan coba perkenalan dengan narasumber kita yang hadir di studio. Ada 4 orang ganteng. Ya, kita mulai mungkin dari yang paling muda. Oh, maaf. Ternyata masih ada 1 Srikandi yang terlewatkan. Ya, harusnya nih Kak Pute kemarin bisa hadir juga, tapi karena ada sesuatu lain hal, jadi Kak Pute hanya bisa melalui Zoom. Ya, Kak Pute dengar suara saya? Oh, Kak Pute masih dalam perjalanan, kasihan luar biasa. Halo Kak Pute, ya walaupun mungkin dalam perjalanan Kak Pute masih menyempatkan waktu untuk ikut join di ngobrol kita di siang hari ini. Silakan Kak Pute, mungkin bisa perkenalan. Oh iya, jadi harusnya saya sekarang ada di studio sama kakak-kakak tim sibuk. Harusnya udah pakai baju tim sibuk. Ya, nama saya Putri Utami Muiz. Saya alumni farmasi angkatan 2010. Job desk saya di tim sibuk reuni nanti itu membantu Kak Cici untuk mensukseskan acara nanti. Ya, luar biasa. Oke, artinya tim Srikandi di bagian acara. Ya, penting juga ya. Ya, oke. Itu tadi Kak Pute. Ya, selanjutnya kita ke studio. Ya. Kayaknya nih orang-orang yang di studio agak-agak tegang ya. Saya nggak tahu. Tapi ya kita santai saja mungkin ya. Kita santai, kita bicara santai. Ya, mungkin yang paling muda mungkin ya. Silahkan Kak Dema. Ya, terima kasih di sini. Jadi ya syukur alhamdulillah ternyata masih bilang muda. Jadi perkenalkan nama saya Dedi Ma'ruf, saya alumni angkatan 2003. Jadi saya di sini ya kita katakan di sini tim sibuk ya. Jadi untuk memeriahkan rangkaian kegiatan 2 dekade dalam hal ini reuni. Jadi saya diamanahkan teman-teman sebagai wakil ketua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin yang termuda kedua setelah Kak Dema ada Kak Warlan. Silahkan Kak Warlan. Andre Guruta. Kak Kaula selaku host. Jadi izin perkenalkan. Nama saya Suparlan, dipanggil Parlan, angkatan 2003. Kebetulan dalam kepanitiaan ini saya diamanahkan sebagai koordinator untuk jejaring dan komunikasi. Siap. Artinya bagian komunikasi itu dibawahi oleh Kak Parlan. Siap. Oke. Ya. Selanjutnya yang paling muda juga. Jadi yang paling muda dulu yang mana dulu ini? Ya.
Aslinya muda dulu. Aslinya muda dulu. Oke, selanjutnya Kak Ucu, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, dipanggil Yusuf. Ya. Jadi dalam kegiatan tim sibuk ini ya, saya diamanahkan menjadi wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Iya, kenapa? Karena masih ada kok yang lebih di atas saya. Iya. Ya, ketua sekretaris yaitu Kakak Paramita Patlan. Halo. Ya, halo Kak Paramita. Mungkin Kak Mita lagi sibuk ya. Iya, lagi sibuk. Sekaligus saya juga sebagai korlap. Iya, kalau ada kegiatan rapat ya saya biasa membantu untuk sediakan. Cari warkop. Cari warkop. Artinya Kak Yusuf dulu yang duluan harus ke warkop, terus nanti diinfokan ke grup ya. Iya, betul Luar sekali. Biasa. Panitia betul, panitia. Ya, itu saja mungkin dari saya Kakak host. Oke, siap. Ya, selanjutnya terakhir ya Kakak. Ya, kalau yang terakhir ini kayaknya enggak usah diperkenalan, dia sudah terkenal kayaknya ya. Ya, silakan Kakak Nas. Saya juga heran kenapa saya ada di sini dan jadi yang diwawancarai biasanya saya yang wawancarai. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih Kakak host. Saya Nas dari angkatan 2009, biasanya lebih dikenal Nasrul Haq, tapi banyak juga teman-teman panggilnya Nas. Lebih suka saya kalau dipanggil makan. Ya. Sama dipanggil ke warkop ya. Kalau di sini mungkin di kepanitiaan atau di tim Sibu ini, saya sama teman-teman di tim itu ambil di wilayah atau di bagian media promosi dan media sosial. Promosi dan media sosial. Artinya info terkait kegiatan itu dipublish sama Kakak bidangnya itu. Siap. Oke, itu tadi ke-7 narasumber kita yang akan kita tanya-tanya ya, akan kita ngobrol seputar kegiatan dalam rangka 2 dekade Fakultas Farmasi UMI. Nah, sebelum lanjut mungkin yang paling pertama, karena tim ini dinamakan tim sibuk, ya mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa sampai tim kepanitiaan ini disebut sebagai tim sibuk. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ya, siapa ini yang menjelaskan? Ya. Yang di studio kah atau yang di ini di Zoom? Kayaknya Yusuf deh yang bisa menjelaskan itu. Iya. Ya, Yusuf. Ya, silakan Yusuf. Kenapa paksa lagi kayaknya. Silakan Kakak Yusuf. Historinya dia yang tahu semua itu Ini historinya. tulisannya tuh tim Sibu. Ya, ada tim Jadi sibuk. namanya ya, tim betul. sibuk IKA reuni Wey. dari Farmasi UMI. Iya. Luar Tepuk biasa. tangan dulu kalau begitu. Jadi begini ceritanya. Tim sibuk ya. Sebenarnya saya baru berpikir ini. Ya. Jadi kita menamai tim sibuk ini asal muasalnya karena kami ini peduli akan Fakultas Farmasi. Iya. Ya. Karena Luar biasa ya. karena semasa kuliah dulu ya kurang lebih 3,5 tahun, mungkin ada yang 4 tahun. Iya. Nah, dalam perjalanan proses perkuliahan itu kita belum bisa memberikan kontribusi yang banyak kepada Fakultas Farmasi. Betul. Jadi melalui event inilah kami ingin berperan dalam memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Fakultas Farmasi. Ya. Jadi berawal dari situ sehingga muncul tim sibuk ya. Daripada dikira orang-orang sibuk sendiri, mending kita namanya memang dirinya tim sibuk. Luar biasa. Artinya walaupun mungkin memang namanya tim sibuk, tapi betul-betul sibuk memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kegiatan nanti. Oke, luar biasa. Ya, ya Kak Dema mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan kenapa kepanitiaan ini dinamakan sebagai tim sibuk IKA reuni 2 dekade nanti? Ya, jadi tim sibuk ini kan sebenarnya kata lain dari panitia ya. Jadi supaya lebih keren ya, supaya lebih termotivasi kita. Ya, kalau misalnya tim sibuk baru kita tidak sibuk, sudah diamanahkan begini, ya bukan namanya tim sibuk ya. Jadi tim sibuk ini menjadi motivasi buat kita panitia untuk selalu bergerak. Sudah kita di deadline, insya Allah mungkin nanti menyambut 2 dekade dari Fakultas Farmasi. Ya, mungkin itu dari saya. Luar biasa. Artinya yang orang mungkin
menamai dirinya kepanitiaan, tapi terkadang tidak sibuk ya, tidak ada yang dikerja. Tapi kita betul-betul bekerja, kemudian memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kegiatan ini. Oke. Tidak pun ada disibuki, namanya sudah tim sibuk. Iya, artinya ketika orang tahu tim sibuk, oh sudah pasti sibuk. Ada atau tidak ada kerja pasti sibuk. Ya, akan tapi insyaallah yang lain deh. Kenapa mungkin Kak Farlan, kenapa mau menambahkan? Ya, saya hanya menambahkan bahwa selain kita yang sibuk, pasti tentunya kita akan menyibukkan teman-teman yang lain. Iya, betul. Artinya melibatkan teman-teman yang lain. Betul. Luar biasa. Artinya kita sibuk tidak sendirian. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Untuk tim sibuk ini intinya tujuan dari dibentuknya tim sibuk ini mungkin bisa dijelaskan secara universal, secara umum terkait dengan apa sih tujuan utama kenapa sampai tim sibuk untuk reuni alumni Farmasi UMI ini terbentuk. Ya. Ini untuk siapa ini? Mungkin Pak mungkin Pak Ketua dulu ya, Pak Ketua. Iya. Ya, sebelumnya saya suka sekali anunya ini, settingan studionya. Iya. Kayak betul-betul nuansa kelas ya. Sama punya ide ini. Idenya Kakak Nas. Weh, itu memang ada bangku bangku kuliah itu yang meja warna putih yang tempatnya host itu. Masih sedikit ini Kak. Iya. Nah sedikit, nanti dibawa alat lab apa semua. Nas ada cerita yang dijadikan itu sebagai di meja meja yang host itu, di situ selalu anak-anak taruh itu contekannya itu. Kemudian jadi ya meja saya ini Kak, meja kuliah memang meja kuliah. Iya, meja kuliah tuh itu. Nah, itu hati-hati diperiksa itu nanti. Bocoran. Ya. Bocoran kedua itu nanti ada reuni 2 dekade. Yeah. Reuni 2 dekade. Jadi kita ini sudah berdiri Fakultas Farmasi hampir 2001 pertama ya sampai sekarang. 20 tahun. Banyak juga alumni hebatnya. Ini kita mau angkat ini momen ini kita mau publish alumni untuk inilah hasil dari tempaannya Fakultas Farmasi. Ini loh hasilnya kami. Terlepas dari itu kita juga bisa melakukan edukasi banyak ke adik-adik mahasiswa. Akhirnya ada wadah. Ada reuni 2 dekade, muncul mini tim sibuk yang mau koordinir semua, penyambung ini semuanya. Jadi perwakilannya ini bintang-bintang angkatan. Setiap angkatan ada bintangnya, ini bintang-bintangnya. Tapi ini baru di layar, masih banyak bintang yang ada di sana di angkatannya alumni. Itu yang kita mau publish semuanya di reuni 2 dekade ya. Itu artinya tim sibuk ini tidak terpaku di satu angkatan ya, tapi hampir semua angkatan ada di dalam tim sibuk. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Betul. Kak Dema mungkin? Ya. Saya terus ini host. Luar biasa host ini. Jadi sebenarnya kan tidak terasa ya sudah 20 tahun. Jadi pokoknya nanti diharapkan kepada alumni-alumni ini ikut memeriahkan karena rangkaian kegiatan reuni alumni sendiri pun itu banyak, mungkin nanti dijelaskan sama teman-teman. Jadi salah satunya adalah reuni temu ilmiah, ya temu ilmiah alumni. Ya. Jadi nanti akan kami dari tim sibuk ini akan meramu bagaimana ininya supaya reuni ini akan menarik. Ya. Artinya untuk teman-teman yang mungkin tidak pernah terpublish, mungkin sudah sukses tapi tidak terpublish. Nah, bagaimana mungkin tim sibuk nanti mencari orang alumni-alumni yang sudah sukses tersebut ya. Ya, mungkin Kak Farlan masih ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih Kakak Ula. Jadi dari saya tim sibuk ini kan tidak sendiri. Kami ada di bawah naungan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Kemudian juga tentunya ada kolaborasi daripada panitia 2 dekade. Kemudian saya dengar juga ada kepanitiaan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM-nya. Betul.
Jadi tentunya tujuan daripada kegiatan kami ini adalah kedepannya akan menjalin kerjasama baik itu antar elemen yang saya sebutkan tadi, kemudian terkhusus untuk fakultas akan melahirkan calon cendekiawan salah satunya, kemudian dari pemerintahan, kemudian ya calon-calon pengusaha itu mungkin ya. Ada banyak nanti yang akan kita kerjakan di tim sibuk ini. Ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Kakak Nas atau Kakak Yusuf ada yang mau ditambahkan? Mungkin nanti lagi. Oh siap. Kita lanjut. Mungkin di segmen masih banyak. Suara-suaranya Sri Kandi ini ditunggu dulu. Suara-suaranya Sri Kandi. Mungkin ada di Oke. Untuk jenis-jenis kegiatannya sendiri, untuk kegiatan di kepanitiaan tim sibuk ini mungkin juga bisa dijelaskan. Kak Cici mungkin? Kak Cici? Oke. Yeah. Suara saya jelas ya di sana ya? Jelas. Baik, nah untuk kegiatannya sendiri, karena saya selaku koordinator acara pada 2 dekade farmasi UMI, itu ada 4 kegiatan utama dalam 2 dekade farmasi UMI ini. Yang pertama itu ada podcast, lalu ada talk show, kemudian ada temu alumni, nanti akan ditutup oleh kegiatan MUBAS, yaitu pembentukan IKA alumni dari farmasi UMI. Nah, jadi kalau misalnya jadi untuk yang keempat kegiatan ini nanti akan diselenggarakan di bulan September ya, rencananya seperti itu. Insya Allah ketika PPKM-nya ini berakhir ya, sudah tidak diperpanjang lagi, kemudian COVID terkendali, seluruh masyarakat bisa, ya harapannya sudah ya farmasi UMI harusnya sudah tervaksinasi semua ya, karena kan sebagai seorang alumni farmasi harusnya kita yang lebih tahu apa manfaat vaksin untuk diri kita sendiri. Jadi harapannya pada saat kegiatan nanti itu bisa terselenggara secara offline. Itu harapan kita sebenarnya sih, karena reuni tanpa tatap muka secara fisik itu rasanya ada yang kurang ya. Kalau kayak kita masak ya pasti kurang garam lah di situ. Tapi kalau memang ternyata ya kondisinya berkata lain, seluruh kegiatan akan dilaksanakan secara online, 100% online, atau mungkin sebagian offline, ada yang offline dan ada yang online begitu. Iya. Jadi di kegiatan ini akan ada nanti beberapa kegiatan, ada 4 ya kalau tidak salah tadi yang disebutkan sama Kak Cici. Kemudian untuk target dari kegiatan kepanitiaan ini, atau mungkin ada hal-hal yang ingin dicapai sehingga kegiatan nantinya itu bisa terlaksana atau bisa sukses. Iya. Oke, ini aku mungkin bisa menjelaskan kali ya. Iya. Oke, jadi untuk masing-masing kegiatan ini sebenarnya outputnya itu sama gitu loh. Sebenarnya kita mengharapkan seluruh alumni itu bisa mengikuti seluruh kegiatan, tapi memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan spesifik. Contohnya misalnya podcast ya. Nah, podcast ini kan bincang-bincang santai, santai dengan menghadirkan alumni farmasi UMI yang sudah berkecimpung di berbagai bidang. Mereka ini akan diajak sebagai narasumber, dan ini sudah dilaksanakan sebenarnya dari sejak beberapa minggu terakhir ya. Mungkin kalau misalnya sudah ada yang follow atau subscribe YouTube Fakultas Farmasi UMI pasti sudah menyaksikan. Tapi kalau misalnya belum nonton, nah ada kesempatan ini saya juga ingin kenalkan ya terkait akun YouTube dari Fakultas Farmasi UMI. Jangan lupa di subscribe dan juga di like ya. Kalau perlu juga jangan lupa ditulis di kolom komentar. Jadi itu akan memberikan satu output yang baik juga untuk panitia, lalu untuk farmasi UMI itu sendiri terkait kegiatan podcast yang sudah mulai. Nah itu untuk podcast. Jadi harapannya di podcast itu seluruh teman-teman alumni, kemudian untuk adik-adik mahasiswa itu bisa melihat, oh ternyata lulusan alumni farmasi UMI itu tidak hanya kerja di apotik, tidak hanya kerja di rumah sakit, bahkan di bidang yang lebih luas lagi itu di situ. Juga untuk ya supaya bisa saling mengingatkan lah, mungkin ada teman-teman yang udah lama nih tidak
berkontak dengan temannya, kemudian dia lihat di podcast, oh ya ini ternyata teman saya dulu nih, kayak ini kayak gitu ya. Maksudnya harapannya bisa seperti itu. Itu untuk podcast. Lalu ada juga nih talk show. Nah kalau talk show ini dia mirip seperti podcast, tapi talk show ini nanti fokusnya itu di acara inti nanti di reuni alumni. Jadi kalau misalnya untuk podcast itu bincang-bincang sebelum kegiatan reuni, sedangkan talk show itu sendiri dia ada di acara inti gitu loh. Dia hadir diadakan di acara inti, lalu pembicaranya itu adalah para alumni yang memang sudah sangat berhasil di bidang yang mereka geluti. Nah, ini mungkin itu akan memberikan dampak nantinya. yang sangat positif untuk adik-adik mahasiswa. Jadi kalau misalnya di acara podcast itu mungkin lebih in general semua semua kalangan, tapi kalau misalnya di talk show itu kita mengharapkan bahwa yang akan tertrigger hal-hal yang baik untuk bisa being someone who is really good itu adalah mahasiswa farmasi UMI saat ini. Khususnya. And then ada lagi nih apa sih temu alumni ya. Kalau untuk temu alumni ini, jadi karena pada saat tentu saja outputnya itu adalah kita alumni itu bisa saling ketemu secara langsung, tapi kalau enggak ya paling by virtual. Nah ini akan oleh panitia itu memang sudah disetting perangkatan itu bisa ngumpul bersama, baik kalau memang harus virtual itu sudah akan didesain sedemikian rupa karena tim-tim dari panitia ini ada seksi perlengkapan, seksi komunikasi maupun tim pendukung lain itu sudah sangat all out seperti itu. Nah, mungkin untuk MUBES, mungkin Pak Ketua mungkin bisa menjelaskan ya terkait MUBES. Kalau MUBES ini, teman-teman di studio saya kasih informasi sedikit, tidak apa-apa ya, izin ya. Iya, boleh kalau nggak boleh. Iya, nanti ditambahkan sama Ade Dema sama Ade Parlan. Siap terima perintah ini. Ya. Siap perintah. Ya, katanya angkatan 2015 Ki. Tadi ya penjelasan awalnya 2015 ya perkenalannya. Jadi semua yang di studio itu 2015. Jadi kalau MUBES itu intinya ketemu alumni. Jadi kita itu sudah ada IK-nya kita, sudah ada kepengurusan, sudah ada IK Fakultas Farmasi yang nanti mewadahi semua alumni. Inti dari MUBES-nya itu ada nanti calon ketua IK. Ini ada calon baru ya. Pemilihan ketua calon baru. Jadi dulunya mungkin calonnya kita yang alumni, mungkin teman-teman yang belum dapat informasi, saat ini kepengurusannya dari kakak kita Abdul Malik 2001 toh? 2001 ya. Nah, nanti ada pengurusannya, nanti di MUBES ini nanti kita akan bicarakan. Ada nanti calon barunya. Jadi semua alumni harus masuk dulu. Ada di media sosialnya, ada Telegramnya, ada Facebooknya. Nanti pokoknya nanti ikutlah. Harapannya kita ada ketua barunya lagi nanti toh? Ada ketua baru. Oke. Artinya ada 4 kegiatan ya yang dijelaskan tadi sama divisi acara Kak Cici. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan dari keempat kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin dari Kak Dema. Dari Nas dan Yusuf mungkin mau menambahkan terkait acara seperti apa? Sekali Yusuf. Pak Yusuf mau sekali nih. Kalau ini mungkin yang podcast ya, podcast. Kalau awalnya kan podcast ini pemikiran ini muncul karena kita alumni mau berbagi sebenarnya bagaimana yang pertama bagaimana sih kisah-kisahnya sama mahasiswa. Karena pada prinsipnya kuliah 1 itu kalau kemarin Kak Uga katakan kalau tidak salah dengar di podcastnya kemarin yang alumni Talk, ada cerita masa-masa S1 itu adalah masa-masa yang belum selesai. Artinya masa-masa yang belum selesai artinya masih panjang cerita yang harus kita berbagikan. Nah, berawal dari situ di podcast nantinya kita akan berbicara tentang bagaimana sih bintang tamu atau narasumber kita itu menjalani masa-masa kuliahnya di S1 dan kemudian apa-apa yang sudah didapat hingga sampai hari ini di kesuksesannya hari ini. Artinya bisa jadi atau bahkan mungkin banyak
hal yang didapat dari kuliahnya di S1 ternyata sangat berpengaruh pada proses karirnya, kesuksesannya hari ini. Itu yang mau kita mungkin hadirkan supaya betul-betul bahwa ternyata kalau disampaikan tadi ke Diski bahwa ternyata alumni Farmasi UMI itu tidak hanya sukses di bidang apotik, tidak hanya sukses di bidang di pemerintahan, tapi ternyata ada yang di rumah sakit, bahkan sekarang yang lagi rame COVID ada juga yang di garis depan COVID, sekarang di RSDC. Jadi banyak alumni dan itu semua akan kita usahakan melalui mungkin tim komunikasi, Jarkom, jaringan dan komunikasi, nanti dia akan dipanggil, dibuatkan jadwal untuk kita setiap hari Senin akan diupload di Fakultas Farmasi UMI bahwa ternyata podcast mingguannya Reuni IKA untuk Road to 2 Dekade ini itu akan diupload setiap hari Senin. Dan kalau di panitia sendiri tim Sibu ini buka konsep kenapa tidak kita angkat tema back to class atau back to lab, karena dari situ ya suasana seperti ini mungkin yang akan terlihat. Entah nanti ada yang pakai baju lab, entah nantinya akan direspon. Atau tidak menutup kemungkinan mungkin kita bisa podcast di lab atau di ruang kuliah mungkin jadi, ruang praktikum. Jadi mengangkat kembali masa-masa kuliah. Sambil bercerita apa sih yang sudah dinikmati hari ini. Karena saya kira seperti itu untuk podcast. Luar biasa ya untuk podcastnya, artinya ya bagaimana kita kembali flashback dengan masa lalu yang tidak bisa kita lupakan sampai hari ini ya. Kalau untuk Talso mungkin? Kalau yang Talso itu seperti yang disampaikan tadi, sudah banyak kan alumni kita sebenarnya yang sudah berhasil. Kalau di podcast kita banyak mengenang masa lalu dan bagaimana perjalanannya hingga kesuksesan. Kalau di Talso kita banyak akan meminta apa sih tips dan trik meraih kesuksesan itu. Dan ternyata hari ini kalau yang dihadirkan sudah banyak loh alumni-alumni kita berhasil. Bahkan mungkin sudah jadi pengelola perusahaan, sudah ada pemilik penggerak di wilayah gerakan sosial dan sebagainya. Jadi ada beberapa alumni nantinya yang kita panggil untuk satu forum berbicara bagaimana sih kesuksesannya dan apa tips-tips yang bisa diberikan untuk disampaikan ke adik-adik mahasiswa. Jadi audiensnya yang paling utama ya kita undang teman-teman mahasiswa untuk berbagi. Kalau dulu konsepnya namanya sharing alumni, kalau yang dulu. Tapi kita konsep di model talk show. Iya. Desain talk show. Model talk show ya. Kalau untuk reuni virtual saya rasa tadi sudah jelas ya. Kalau memang kondisi memungkinkan kita untuk offline, mungkin reuninya kita offline, tapi kalau kondisi tidak memungkinkan artinya dibuat ataupun dirancang nanti oleh tim-tim sibuk secara daring atau secara online. Ya. Yang paling penting apapun model reuninya kita usahakan menarik. Iya. Luar biasa. Kita kumpul, kita ngumpul semuanya. Sebagai bocoran Kaula, bahwa nanti pada saat reuni itu kita menghadirkan seluruh dosen dengan kekuatan full. Luar biasa. Jadi diusahakan ya jadi mungkin nanti ada yang rindu dengan dosen A, dosen B, ya silakan. Jadi nanti kita akan mengupayakan supaya seluruh dosen ini hadir dengan kekuatan full. Luar biasa. Artinya kalau mungkin menghadirkan staf-staf Pak Supardi Bu Amina yang dulunya yang dari dulu ya mungkin ya dari awal sampai hari ini kita hadirkan. Ikon-ikonnya semuanya. Itu Pak Supardi. Pak Supardi juga. Mungkin juga ada bocornya tentang video perangkatannya. Oh iya. Nanti itu mungkin nanti ya. Itu ada jadi kalau dosennya akan tampil dengan kekuatan full, masa alumninya harus kalah satu-satu. Jadi waktunya kita ketemu yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, sana ya. Karena nanti ada Papua jangan dikalah sama dosen. Begitu Kak Pute? Bagaimana Pute? Pute OTW kemana ini Kak? Kayak lagi rapat ini. Ke Makassar Kak, ini OTW ke Makassar. Kayak jadi nanti di podcast itu dipandu sama dua host kece, itu Kakak Pute sama Kakak Uci. Kakak Pute. Jadi podcastnya dua hostnya khusus untuk podcastnya Reuni IKA Road to 2 Dekade Back to Class. Artinya
mari kita kembali ke kelas atau back to lab. Kita kembali ke bocoran halusnya ini di hostnya. Iya, sudah ada bocoran. Banyak penontonnya, masalahnya jadi harus dibocorkan artisnya. Kita tunggu. Kita tunggu. Bagaimana hostnya saja menarik. Masa alumninya tidak tidak mau ikut? Motivasi sih sebenarnya. Ya, memang sebagai motivasi. Ya. Karena kalau saya yang host kayaknya nggak ada yang mau nonton. Tetap ada dong. Lebih banyak kisah kelamku saya dong. Orang di balik layar saya nggak usah muncul. Ya, luar biasa ya ini tim sibuk. Ya, kemudian untuk kegiatan Mubes mungkin ada yang mau ditambahkan Kak Dema atau Parlan? Jadi kalau Mubes nanti ya mungkin ada surprise juga. Mungkin sosok-sosok yang akan muncul ada. Jadi nanti kita akan setting, nanti akan ada pemilihan. Jadi sekarang sudah canggih, sudah kita tidak usah datang, kita tidak usah SMS, jadi langsung saja tinggal klik akan muncul nanti polling. Ya. Kita juga berkirim SMS 2000. Bisa juga bisa. Ya kamar lah mungkin. Ya mungkin dari Kakak Nas saja yang. Karena pada prinsipnya Mubes itu bagaimana merangkul semua kalangan, semua alumni. Karena kenapa yang akan menjadi wadahnya teman-teman kalau sudah selesai ya pasti kembalinya ke IKA. Iya. Itu mungkin Mubesnya siapapun nahkodanya, siapapun ininya ya panitia memfasilitasi dan pastinya kepengurusan ke depan kita juga akan jadi objek tim sibuknya ke depan, bagaimana dijaga dan membuat aktif kembali ke alumni misalnya. Artinya bagaimana teman-teman di tim sibuk ini meramu dan merancang supaya dengan munculnya nanti kepengurusan yang baru lebih aktif lagi dan lebih intens dalam wadahnya IKA, merangkul teman-teman yang mau selesai itu lebih maksimal. Ya, mau tambahin sedikit dong. Ya silakan, saya baru mau kasih banyak juga tidak apa-apa kesempatan. Ya walaupun mungkin di tengah perjalanan silakan Kak Putih. Jadi harapannya kalau kepengurusan baru udah terbentuk, teman-teman yang butuh informasi seputar lowongan pekerjaan atau butuh apapun itu terkait jaringan-jaringan di daerah mana. Jadi kita nggak buta-buta lagi. Kan banyak nih teman-teman yang ikut Nusantara Sehat contohnya atau mau yang berkarir dimanapun itu pasti ladang informasinya itu nggak jauh-jauh, kita pasti kembalinya ke alumni ke IKA. Bahkan mungkin bisa konsultasi Kakak Putih ya. Konsultasi mungkin bisa. Konsultasi gampang. Yang belum dapat arah mau ketemu sama siapa bisa cari di IKA juga. Cari di IKA, semua ada di IKA. Oh begitu ya. Bagaimana kita dapat di mana Kak? Betul itu Pak. Dari website. Ya. Oke, itu tadi intinya ajang mencari relasi juga. Oh, relasi. Iya, begitu ya. Kalau sekarang Bapak Yusuf sudah ada, Kak Yucu. Oh, masih ya proses lah, insyaallah. Yang dulu sudah tidak dicerita. Nanti dia. Apa itu? Oke, kemudian kita untuk persiapannya sendiri seperti apa mungkin juga bisa dijelaskan. Sudah hebat sekali tentang persiapan dari kegiatan dalam menyongsong 2 dekade ini mungkin. Silahkan Kak Parlan mungkin ya. Ya, kalau dari saya sesuai dengan tupoksi saya dalam hal koordinator jejaring dan komunikasi ya. Persiapan kami itu adalah kebetulan kami ya kolaborasi juga dengan Kakak Nas yang ada di fakultas. Jadi baik itu data-data alumni via Tracer Study Fakultas Farmasi UMI tentunya itu akan kami manfaatkan dalam mendapatkan data-data dan tentunya akan melibatkan kalau bisa seluruh alumni. Luar biasa. Kemudian juga sebagai tupoksi saya juga akan mengkomunikasikan beberapa pemateri-pemateri yang untuk alumni. Ya. Mungkin itu dari tupoksi saya. Iya, dari podcast dan juga talk show ya Pak. Mungkin Bapak Yusuf mau menambahkan? Ya, mungkin sama saja. Sama saja. Karena sering mungkin sama-sama, makanya argumen juga pun bersama ya. Atau hambatannya kan PPKM, susah cari warkop. Iya. Masih ada mungkin yang mau ditambahkan?
terkait dengan persiapan ini Kak Dema mungkin. Oh Kak Cici ya. Ya. Kak Cici. Untuk podcast itu kan biar kita makin asik nih podcastnya, itu kan rencananya bakal ada di sebarkan flyer ya sebelum podcast itu dilaksanakan. Nah, pada saat flyer itu disiarkan, itu harapannya sih teman-teman atau baik alumni maupun mahasiswa kalau ingin menitipkan pertanyaan itu jangan lupa ditulis di kolom komentar dari sosial media di mana flyer itu di-share atau dibagikan seperti itu. Jadi interaksi antara alumni, teman-teman alumni, mahasiswa, lalu dengan narasumber mungkin itu bisa terbentuk. Sebenarnya nggak harus pertanyaan ya, mungkin ingin memberikan satu ingatan gitu loh buat salah satu narasumber. Ingat nggak sih saya ini yang gini loh, gini-gini. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi kan dari hostnya mungkin akan bercerita kepada narasumber untuk mungkin narasumbernya tiba-tiba ada tuh kisah saya seperti ini. Jadi kita bisa saling berbagi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Nas. Jadi jangan lupa ya ketika nanti flyer diedarkan atau disiarkan dan dibagikan lewat akun sosial media, jika ada pertanyaan jangan lupa dituliskan di kolom komentar. Jika ingin lebih privacy gitu ya, bisa dikirim lewat direct message atau inbox dari akun sosial media dari Farmasi UMI. Paling itu aja. Ada juga yang ini yang mau diusulkan, siapa sih yang mau dikasih jadi pemateri atau misalnya saya punya kisah menarik di Farmasi UMI, bisa nggak saya jadi narasumber? Akan kita akomodir semuanya. Ya, intinya ya tetap follow akun sosial media Fakultas Farmasi karena hampir semua kita sudah punya. Dan kita juga tidak pernah berhenti untuk tetap bagaimana memberikan informasi-informasi kepada para alumni. Jadi teman-teman boleh memberikan pertanyaan, saran melalui akun-akun media sosial Farmasi UMI ya. Jangan lupa di follow saja, di follow ya. Oh iya, mungkin masih ada masih ada nih yang belum tahu akun sosial media apa sih yang dipunya oleh Farmasi UMI, apa saja gitu. Ya, untuk akun sosial media yang pertama yang sekarang kita garap itu YouTube ya, ada YouTube Fakultas Farmasi UMI, kemudian ada Instagram Farmasi UMI, kemudian ada Twitter Farmasi UMI juga, kemudian Facebook pastinya, yang terbaru TikTok ya. Kita juga mencoba bagaimana TikTok ya, karena ya ternyata juga banyak TikTok banyak alumni mungkin atau bahkan mahasiswa farmasi yang main TikTok, makanya ya kenapa tidak aplikasi TikTok kita juga jadikan sebagai media untuk memberikan informasi ataupun memberikan info seputar Fakultas Farmasi UMI ya, seperti itu ya. Nanti tim Sibu ini harus ada TikToknya juga di ada video TikToknya dulu. Harusnya sih, atau mungkin Yusuf, bisa juga Yusuf bagus. Udah mempan goyangnya ke Yusuf. Sama dengan saya mau goyang TikTok tidak goyang. Seperti mati lampu. Bisa jarimu saja deh, jarinya juga goyang enggak masalah. Intinya selama itu menarik menarik teman-teman alumni mungkin untuk menonton ya, kenapa tidak ya. Yang jelas masih dalam hal-hal yang positif saya rasa ya. Oke, kemudian kira-kira mungkin ada tidak hambatan atau mungkin hal-hal yang selama ini teman-teman dari tim Sibuk alami selama dalam mempersiapkan proses kegiatan ini, mungkin ada tidak hambatan yang dialami ya, mungkin bisa sedikit sharing mungkin ya. Kalau hambatan ya silahkan. Yang paling karena saya korlap dengar gitu suaranya korlap. Hambatan yang paling sebenarnya simpel gini hambatan. Ya untuk mengkomunikasikan dengan kakak-kakak agar hadir dalam rapat ya. Tujuannya kan apa? Supaya agar kegiatan kita ini lancar ya. Ya kalau memang tidak bisa hadir. Susah ya ngundang orang. Karena yang saya undang juga ini tabe senior. Jadi agak segan saya untuk memanggil. Iya ya. Nggak mungkin ya di grup mungkin ini langsung ya, nggak bisa ya. Makanya pakai kode-kode khusus untuk memanggil para beliau secara halus ya. Kak Yusuf ya luar biasa ini Pak Sekretaris. Iya, jadi hambatannya mungkin seperti itu saja ya untuk saat ini.
Mudah-mudahan kedepannya apa yang direncanakan ya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan ya dari tim Sibuk. Ya, kemudian untuk benefit peserta. Peserta ya. Mungkin Kak Yusuf juga karena masih Kak Yusuf tadi ya. Kayak semangat sekali nih Kak Yusuf. Oke. Jadi benefit peserta nanti dalam kegiatan kita dari tim Sibuk ini sebenarnya ada 2. Iya. Ada benefit secara langsung dan tidak langsung. Luar biasa ya. Saya juga harus kayaknya fokus. Saya mengerti apa yang langsung, benefit secara langsungnya pasti kami dari tim Sibuk itu sudah mempersiapkan seperti merchandise nanti. Nah itu nanti bakalan surprise buat teman-teman yang akan hadir nanti di acara. Dan yang kedua secara tidak langsung ini adalah ajang untuk silaturahmi. Ya. Masya Allah. Seperti luar biasa. Niat mulia dari ajang silaturahmi dari Sivitas Akademika Fakultas Farmasi, kemudian dari senior dan juga junior, serta dengan teman-teman nanti adik-adik dari mahasiswa. yang pernah singgah kemudian pergi. Betul sekali. Yang belum singgah. Siapa tahu mungkin kita bisa berjumpa ya. Sebenarnya relasi ini yang kita ingin bangun dengan adik-adik mahasiswa junior ya. Karena jujur saya secara pengalaman saya pribadi, saya tidak bisa seperti ini kalau bukan karena senior. Iya. Terutama 2 ini ya. Iya, 2 Himadipo ini. Iya. Aduh, dikader baik-baik sama 2. Biasa. Kak Parlen mungkin ada yang ditambahkan karena orang yang paling setia di sampingnya Bapak Yusuf saya dengar itu Kak Parlen. Iya, silakan mungkin ada yang mau ditambahkan. Itu tadi benefit peserta. Ya, kalau saya pribadi tentunya ya namanya ikatan alumni itu paling besar adalah silaturahminya. Mengenai hal yang lain itu saya kira urusan belakang. Iya. Jadi bagaimana benefitnya nanti itu semua alumni bisa berpartisipasi dan mendapatkan manfaat. Saya yakin insya Allah tidak akan mengecewakan. Bagaimana kakak Rizky? Ya, Cici mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Siapa? Saya ya? Atau siapa? Ya. Oh iya. Nah, pas Kak Parang kan bilang terkait peserta, kemudian dan benefit segala hal lainnya, itu mungkin tadi jangan sampai kita lupa ya. Nah, untuk kegiatan nanti itu tiap angkatan sih sebaiknya sudah mulai mempersiapkan ya satu video, kemudian ada satu foto jadul seperti itu. Nah, jadi kami dari seksi acara itu akan mengumpulkan video maupun foto-foto dari teman-teman alumni, kemudian nanti akan di-share gitu loh. Jadi supaya kita bisa mengingat kembali nih, mungkin masih ada ya, harapannya sih masih ada foto-foto jadulnya. Jadi nanti itu ya untuk videonya itu mungkin kemarin kita sudah membahasnya, akan disiarkan lewat TikTok ya, dari TikTok, kemudian mungkin nanti bisa di-share ke Facebook ataupun akun sosial media lain yang dimiliki, kemudian jangan lupa tag Farmasi UMI. Makanya tadi betul. Ya kan jangan lupa di-follow ya akun Twitter, Instagram maupun akun Facebook. Jadi ataupun akun TikTok dari Farmasi UMI itu sendiri. Karena walaupun banyak media sosial, pasti ada beberapa di antara kita yang hanya menggunakan 1 atau 2 media sosial. Mungkin dia hanya punya Facebook saja, atau mungkin karena merasa bahwa udah malas pakai Facebook, saya cuma punya Twitter. Jadi Farmasi UMI juga punya Twitter. Jadi kalau ingin share foto-foto atau video jadul itu jangan lupa untuk mention Farmasi UMI dari semua akun media massa apapun yang dimiliki, seperti itu. Yeah. Artinya kalau masih ada foto-foto bersama mantan juga ya mungkin. Oh, kayaknya kalau itu offside ya. Oh, salah. Ya udah nggak apa-apa, udah tak kalah. Udah tak kalah ya. Silahkan. Masih ada menambahkan Kak Cici? Iya, mungkin kemarin juga, mungkin kalau ini adik Nas bisa menambahkan atau adik Yusuf bisa menambahkan juga ya. Adik Yusuf saja. Oh, adik Yusuf. Oh, adik Nas juga lebih hebat.
Jadi mungkin untuk teman-teman alumni seperti inilah kehangatan kami dengan seluruh senior maupun adik-adik, walaupun ya terpisahkan oleh jarak ya. Saya ada di Gorontalo, Pak Ketua KUGA ada di Papua, Timika, kemudian yang kayak masih ada panitia lain, ada Kak Rahmah Mustarin, kemudian ada para mitra Patlan, ya Kak Fahri, mungkin ada yang sudah familiar ataupun belum. Bapak ternyata sebenarnya kita ini panitia ada 20 orang loh ya, nggak hanya yang ada di podcast saat ini, tapi kebetulan kamilah yang mewakili. Yang terjebak hari ini cuma ini. ya, mungkin bahasa halusnya mewakili, tapi mungkin ya yang mau tidak mau harus terjebak hari ini cuma ini. Terpaksa ya. Menjelaskan ya. Oke, terima kasih. Mungkin Adik Yusuf bisa menjelaskan terkait itu foto-foto maupun video jadul yang apakah nanti akan diedit kemudian dan sebagainya. Saya persilakan. Ucup, karena kalau Kak Cici yang perintah ke Kak Ucup langsung. Sebenarnya itu hal teknis ya, jadi mungkin tidak perlu kita bahas di sini. Nanti itu hal yang surprise. Oh gitu. Oh jadi maksudnya mungkin jadi pembicaraan kita berdua aja ya di belakang ya. Saya kira dilombakan. Pada prinsipnya itu dia siapkan foto jadulnya, siapkan videonya. Kalau misalnya yang video-video ini kita akan minta nantinya entah ke per region di lokasi kerja ataukah nantinya perangkatan, intinya ada video yang mewakili teman-teman alumni dan itu akan ditampilkan. Dan tim sibuk akan memberikan reward atau penghargaan untuk yang melakukan upload itu. Siapa tahu ada foto jadulnya yang nganggur atau yang selama ini ada foto yang disimpan di dompetnya dan ternyata sudah ya itu bisa di-upload kemudian mention akun media sosialnya Farmasi Umi. Ya, saya kira semua punya kenangan dan kalau kemarin di tim sibuk waktunya kita bernostalgia dan bernostalgiba. Gimana? Iya. Itu statement baru itu Mr. Bapak. Nostalgia dan nostalgiba. Nostalgia dan nostalgiba. Dan yang sibuk itu Bayu sama Arli Bayu sama Arli ya, foto-foto sama lomba. Iya, Kak. Koordinatornya. Ada di sini, Kak. Semuanya makanya saya sebut namanya karena di studio ya. Ada juga Kak Ilo, Kak Bahrum. Oh, kasihan. Salam sedikit tambahan juga ya, mungkin pas tadi ada yang mendengar terkait foto bakalan bingung itu teknisnya bagaimana, kemudian modelnya, desainnya seperti apa, jadi tidak usah khawatir, nanti dari tim akan buat ini kok, buat kriterianya, apa yang diperlukan gitu. Jadi bukan seperti video random ataupun foto random yang asal jadul atau asal dibuat saja, tapi nanti ada kriteria atau ketentuan dari panitia. Jadi yang akan kerja di situ ya mungkin yang akan sedikit effort lebih itu seperti kata Kak Uga tadi adalah ada Kak Arli, kemudian ada Kak Bayu, kemudian ada Nas sama Yusuf ya di situ. Yusuf jelas namanya. Yusuf terus Kak Parlan tidak pernah disebut ini Kak Cici. Yusuf terus. Ulama deh. Baru tadi Kak Parlan selalu sebut namanya. Intinya akan banyak nanti surprise dari tim sibuk ya, akan banyak surprise, kemudian akan banyak hal-hal yang akan kita kerjakan ke depannya ya. Semoga karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi oleh semua narasumber bahwa inti dari tim sibuk juga ini adalah bagaimana bisa menjalin silaturahmi kembali ya. Karena memang kalau kita ingin umur kita dipanjangkan, kalau ingin rezeki kita diluaskan ya jangan berhenti untuk sambung tali silaturahmi kita. Siap. Dan memang sangat-sangat mulia ya tujuan dari teman-teman di tim sibuk. Ya, mungkin terakhir ya karena saya rasa hampir semua kita sudah bahas terkait dengan apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh tim sibuk, kemudian apa yang ingin dikerjakan, kemudian apa hambatannya, apa harapannya, saya rasa sudah dijelaskan. Ya, yang terakhir mungkin kita minta closing statement ya dari masing-masing atau ketua saja. Oh, ketua saja. Cukup kita diwakili sama ketua. Oke. Leadernya. Leader. Ketua tim satu sibuk. kata satu suara. Satu kata satu suara luar biasa. Ya, silahkan Kak Uga mungkin closing statement sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini. Yang jelas ini bukan bincang-bincang terakhir ya. Insyaallah ke depannya seperti yang disampaikan tadi akan ada
podcast Back to Class dan Back to Lab seperti yang disampaikan tadi sama Kakak Nas, dan kegiatan talk show, kemudian reuni dan pastinya mubes. Ya, silahkan mungkin Kak Uga. Ya, makasih host. Jadi intinya nanti tanggal 25 sama 26 September nanti dicatat ya teman-teman. Kalau nanti ada yang nonton ini nanti dicatat, di-share juga sama teman-teman angkatannya, teman-teman alumninya, teman daerahnya. Tanggal 25 sama tanggal 26 kita akan ada event besarnya Fakultas Farmasi. Ada event besarnya IKA Farmasi. Jangan lewatkan Ki. Di situ kita ajang silaturahmi, kita tunjukkan eksistensinya kita alumni, kita tunjukkan nama besarnya Fakultas Farmasi. Itu yang saya mau sampaikan. Karena ada orang-orang hebat di belakang itu semuanya, yaitu kita alumninya Fakultas Farmasi UMI. Farmasi. Luar biasa. Intinya kalau saya cerna artinya dari farmasi dan untuk farmasi, Pak Ketua ya. Iya. Iya. Boleh farmasi UMI. Luar biasa. Ini tim sibuk ada slogannya ya. Dan satu hal yang cukup menarik di tim sibuk, kepanitiaannya pas 20 orang dan kegiatannya juga nanti insyaallah 20 tahun Fakultas Farmasi UMI. Luar biasa ya. Iya, saya baru ngeh tadi pas disebutkan jumlahnya sama Kak Dema ya. Ya, oke. Ada slogan untuk tim sibuk. Kami dari tim sibuk mungkin. Cukup ya. Oke, saya rasa untuk teman-teman penonton setiap channel Fakultas Farmasi UMI, saya rasa untuk bincang-bincang kita hari ini cukup karena kita juga dibatasi oleh waktu. Tapi insya Allah bincang-bincang kita tidak akan berhenti sampai di sini. Dan yang jelas teman-teman silahkan tetap stay di channel YouTube Fakultas Farmasi UMI dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan yang terpenting juga untuk mendapatkan informasi ataupun notifikasi, jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Oke, saya rasa cukup untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk kakak narasumber yang sudah jauh-jauh dari Papua, dari Gorontalo, ada juga yang dalam perjalanan, dan yang pastinya kakak-kakak yang sudah hadir di studio. Terima kasih banyak. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Ya, saya rasa cukup. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Amirullah dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.